Katanya Nabi Muhammad itu ada maktub tertulis fit Taurat, di dalam Taurat. Ini silap-silap kita nanti diuji orang. Kata kitab kalian ada nama Muhammad itu tertulis. Ya, nih buka aja, buka dari awal sampai akhir. Mana? Bukalah dari awal sampai akhir. Tak ada nama Muhammad di situ. Nengoknya dari bawah. Kata-katanya manis semata-mata, segala sesuatu padanya menarik. Demikianlah kekasihku, demikianlah temanku, hai putra-putri Yerusalem. Salam damai sejahtera bagi kita semua, kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih bagi teman-teman yang senantiasa mendukung dan mensupport perkembangan channel ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ustadz Abdul Somad, sang penghina salib, sampai saat ini orang ini belum diproses secara hukum. Kita tahu mengapa orang ini begitu bebas mengutak-atik Alkitab. Mungkin orang ini kebal dengan hukum kali. Pada kali ini Ustadz Abdul Somad mengubah-ubah ayat-ayat Alkitab. Lalu apa yang terjadi setelah ia mengubah-ubah ayat-ayat Alkitab, permalukan dirinya sendiri, saudara. Oleh karenanya, sebelum kita menyaksikan videonya, berharap teman-teman menonton video ini sampai selesai, baru saudara dan saya berkomentar. Berharap komentar saudara dengan komentar yang membangun, yang baik, dan yang mengedukasi. Jangan menjelek-jelekan, jangan menghujat, dan lain sebagainya. Sebab Tuhan Yesus Kristus tidak pernah mengajarkan kita untuk menjelek-jelekan, menghujat, dan menghina, dan lain sebagainya. Tidak pernah. Namun yang Yesus ajarkan bagi kita semua adalah saling menghargai satu dengan yang lain, dan kiranya perkataan kita menjadi kasih karunia ketika orang lain mendengarnya, beroleh berkat dan kasih karunia. Oleh karenanya, langsung saja kita menyaksikan videonya yang berikut ini. Assalamualaikum, terima kasih untuk teman-teman semuanya yang masih terus semangat untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Bersama saya Luis, kali ini saya akan mengungkapkan kekeliruan dari Ustadz Abdul Somad. Kekeliruan Ustadz Abdul Somad adalah mengatakan bahwa Kidung Agung pasal 5 ayat 16 diucapkan oleh Musa. Katanya Nabi Muhammad itu ada maktub tertulis fit Taurat, di dalam Taurat. Ini silap-silap kita nanti diuji orang. Kata kitab kalian ada nama Muhammad itu tertulis. Ya, nih buka aja, buka dari awal sampai akhir. Mana? Bukalah dari awal sampai akhir. Tak ada nama Muhammad di situ. Nengoknya dari bawah. Kata-katanya manis semata-mata, segala sesuatu padanya menarik. Demikianlah kekasihku, demikianlah temanku, hai putra-putri Yerusalem. Ini ucapan Musa. Ini ucapan Musa. Ini ucapan Musa. Musa bercerita bahwa akan ada nanti nabi terakhir, orangnya kata-katanya manis, segala sesuatu padanya menarik. Demikianlah kekasihku, demikianlah temanku. Dia kekasihku, dia temanku, hai putra-putri Yerusalem. Ketika Ustadz Abdul Somad mengatakan bahwa Kidung Agung pasal 5 ayat yang ke-16 diucapkan oleh Musa, saya rasa ini bukanlah salah ucap dari Ustadz. Ingat ya, bukan salah ucap dari Ustadz Abdul Somad, karena dia mengatakannya dengan sangat yakin. Dan ini merupakan kekeliruan yang sangat konyol. Sebab yang pertama, ketika beliau mengutip ayat ini dan ditaruh di slide-nya, jelas-jelas di slide-nya beliau tertulis Songs of Solomon, yang artinya nyanyian Salomo. Teman-teman tahu kan Salomo anaknya Raja Daud? Selisih umur antara Musa dengan Salomo adalah ratusan tahun. Jadi Musa bukanlah teman seangkatan dari Salomo.
Terus ngapain ayat ini yang ucapkan Musa ya? Padahal kan ayat ini adalah tentang Salomo. Ya mungkin nggak tahu sejarah kali ya. Kedua, Kidung Agung ini sebenarnya ditulis oleh Salomo. Ini terbukti dari beberapa ayat yang muncul di dalam kitab ini. Bahkan di ayat pertama pun sudah memunculkan namanya. Kidung Agung 1 ayat 1, Kidung Agung dari Salomo. Jelaskan ada nama Salomo di ayat yang pertama. Bahkan di ayat-ayat yang selanjutnya kata Salomo juga muncul. Kidung Agung 1 ayat 5, pasal 3 ayat 7, ayat 9. Ingat ya, dari ayat-ayat ini muncul kata Salomo, yang berarti tulisan di dalamnya adalah tulisan Salomo ataupun perkataan-perkataan dari Salomo. Monggo dibaca Alkitabnya. Ketiga, kitab Kidung Agung ini sebenarnya masuk ke dalam syair, puisi, bukan kitab Taurat. Tapi sepertinya di videonya Pak Ustadz Abdul Somad, beliau berpikir bahwa kitab ini merupakan kitab Taurat. Katanya Nabi Muhammad itu ada maktub tertulis di Taurat, di dalam Taurat. Ya, saya nggak tahu lah, mungkin Pak Abdul Somad bisa jelaskan kepada saya. Oke, teman-teman, saya rasa 3 argumen ini sudah cukup untuk membuktikan bahwa Ustadz Abdul Somad telah keliru dalam memahami Alkitab, bahkan telah keliru dalam mengajarkan umatnya. Oke teman-teman, beberapa kali di video saya dan argumen-argumen saya dibilang hibul, ngarang, mengada-ada, dan sebagainya. Tapi kalau teman-teman semuanya lihat, saya selalu menyertakan referensi, bukti-bukti, kutipan-kutipan dari argumen saya. Lalu bagaimana bisa dianggap ngarang? Nah teman-teman, itulah dia video Ustadz Abdul Somad yang mengklaim bahwa kitab Kidung Agung pasal 5 ayat 16 itu, ia mengklaim bahwa itu ayat nubuatan nabinya. Saya dan kita semua pasti ketawa kalau kita memahami ayat Kidung Agung pasal 5 ayat 16. Nah, di sini saya melihat Ustadz Abdul Somad sedang melakukan cocokmologi dan mencari kebenaran atas nabinya, ya. Tapi katanya nabinya adalah seorang nabi dan bahkan ya menerima wahyu sendiri, dan kitab mereka mengatakan bahwa tidak pernah ditulis oleh tangan manusia dan tidak pernah bercampur dengan tulisan-tulisan manusia, sehingga mereka mengatakan bahwa kitab kami adalah kitab asli. Tapi pertanyaannya, mengapa kitab yang mereka imani itu mencari kebenaran di dalam Alkitab? Ya, bukankah kitab suci mereka itu sempurna? Mengapa yang sempurna itu membutuhkan kebenaran dari kitab lain? Maka di sini ada tanda tanya terhadap kitab yang mereka imani. Dan saya melihat Ustadz ini sedang cocokmologi dan adanya keanehan di dalam diri Ustadz ini. Ya, keanehan Ustadz Abdul Somad. Yang pertama, ia mengatakan Kidung Agung 5 ayat 16 adalah ucapan Musa. Ucapan Musa, benar nggak? Saya tanya kepada teman-teman, siapakah yang menulis kitab Kidung Agung? Musa kah atau Salomo? Wow, sungguh sangat fatal ya ucapan Ustadz Abdul Somad ini. Ini sangat keliru dan pembodohan publik. Ya, bagaimana mungkin Kidung Agung 5 ayat 16 itu adalah ucapan Musa, sementara penulis Kidung Agung adalah Salomo, anaknya Daud, Pak Ustaz. Nah teman-teman, kalau saudara melihat tadi dalam slide penjelasan Ustadz ngalur ngidul ini,
Di sana jelas tertera bahwa Song of Solomon, ya. Jadi bukan tulisan dan ucapan Musa mengenai pasal 5 ayat 16 ini. Apa kaitannya dengan Musa dan Salomo? Jadi antara Musa dan Salomo jaraknya ratusan tahun, saudara. Ratusan tahun. Tidak sezaman dengan Salomo. Musa dan Salomo tidak sezaman, saudara. Jadi sangat salah klaim Ustadz ngalor ngidul ini terhadap Alkitab. Dia mengubah-ubah, mengutak-atik, ya, mengkaji, namun kajiannya adalah kajian konyol dan tolol. Ya, itu keanehan Ustadz Abdul Somad yang pertama. Keanehan yang kedua, yang mengatakan bahwa Kidung Agung 5 ayat 16 adalah nubuatan nabinya. Jelas ini usaha cocomologir, ngalor ngidul, dan ia menyesatkan orang lain. Bagaimana mungkin ada nubuatan nabinya Ustadz Abdul Somad? Bukankah umat Islam sendiri mengklaim bahwa Alkitab itu palsu? Bukankah beberapa dari tokoh agama kalian yang mengatakan bahwa Alkitab yang kami imani adalah palsu, seperti Kain Nama, Donditan, dan siapa itu? Menakhe Alib, Jonathan Nandar. Mereka mengatakan bahwa Taurat dan Injil sudah dipalsukan. Tapi ketika kita mempertanyakan, kalau Injil dan Taurat sudah dipalsukan, berarti kamu punya yang aslinya. Silakan tunjukkan yang aslinya. Tapi tidak juga mereka membuktikan. Dan ini adalah pernyataan dan klaim konyol dan kosong dan tidak ada gunanya, saudara. Jadi mengapa kalian cari pembenaran terhadap kitab palsu? Nah, ini konyol namanya. Konyol. Mereka mengatakan bahwa Alkitab itu palsu, sudah mengalami kepalsuan dan lain sebagainya. Tidak asli lagi. Tetapi di sisi lain mereka giat untuk mencari kebenaran nabinya terhadap kitab palsu itu. Nah, ini jelas keanehan dan kengawuran mereka ini. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, Ustadz Abdul Somad tidak paham sejarah, ya, tidak paham Alkitab, tapi sok tahu membahas Alkitab. Nah, ini ngawur dan mempermalukan diri sendiri, Pak. Alkitab bukan kitab suci Anda. Anda tidak memiliki kapasitas untuk menafsirkan, apalagi Anda membahas-bahas, karena kitab Anda berbeda dengan kitab kami. Oleh karenanya, sekali lagi saya mengatakan bahwa orang-orang semacam ini yang suka membahas-bahas Alkitab adalah mereka melakukan satu pelecehan terhadap kitab agama lain. Karena mengapa? Tafsiran dan penjelasan mereka tidak sesuai dengan koridor penafsiran kitab suci agama tertentu. Jadi ada kaidah-kaidah yang harus dilalui, Pak Ustaz, di dalam menafsirkan ayat Alkitab. Jadi tidak sembarangan muncul ayat-ayat itu. Ada konteks historisnya. Jadi tidak sembarangan menafsirkan dan menyimpulkan sendiri seperti yang Anda ini. Di sisi lain Anda mengatakan Musa yang menulis kitab Salomo. Ini kurang ajar namanya. Bagaimana mungkin ada ucapan Musa sementara penulis kitab itu adalah Salomo, bukan Musa? Ya. Jadi kitab Salomo ini termasuk kitab puisi. Sementara kitab yang ditulis oleh Musa adalah kitab Pentateuch. Jadi jelas sangat berbeda dengan apa yang Anda sampaikan. Dan ini sekali lagi saya katakan bahwa ini pembodohan publik dan pelecehan terhadap Alkitab saya. Sekarang zaman digitalisasi, bisa diakses semua informasi. Jadi semua tuduhan-tuduhan kalian terhadap iman saya, maka kami akan membantah dan apologet Kristen akan mengkontrol kalian, ya. Dan lihat tuduhan-tuduhan kalian mempermalukan diri kalian sendiri.
karena ketidaktahuan Anda terhadap kitab suci saya. Lalu Anda ngomong dan menyimpulkan. Lalu apa yang terjadi ketika kami mengcounter adalah malu sendiri kan? Ya. Mungkin dulu kalian dan mereka bebas berbicara berkuar-kuar sebelum zaman internet ada, ya. Namun sekarang tidak seperti kayak dulu, saudara. Kalian menduduk, kami akan mengcounter kalian. Jadi oleh karena itu kami bersyukur dan berterima kasih kepada Allah Tritunggal yang Maha Kudus, yang memberikan hikmat dan pengetahuan untuk mengcounter mereka-mereka yang melakukan menyalahpahami iman kekristenan. Oleh karena itu demikian video saya kali ini, sampai bertemu di video saya selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.